Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu segenap para penuntut ilmu rahimani wa rahimakumullah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan daripada pembahasan kajian kitab, yaitu 221 kesalahan dalam sholat beserta koreksinya. Kita masuk kepada poin keberapa jemaah sekalian? Ke poin wallahu ta'ala a'lam. 150. Masya Allah, ada khilaf 154 atau 153? 54. Ya, hari ini 54. Baik, barakallahu fiik. Sebelumnya kita membahas di poin 153. Sedikit kita murojaah. Sebagian orang yang bepergian melalui jalur udara, bila sudah masuk waktu sholat atau bahkan lebih dari waktu semestinya, kemudian waktu itu pun keluar terlewat dari waktunya, dan mereka pun tidak melaksanakan sholat dengan alasan tidak ada tempat di dalam pesawat, atau dengan dalih tidak mengetahui arah kiblat, sehingga mereka jadikan itu sebagai uzur untuk tidak melaksanakan sholat sesuai dengan waktunya. Maka yang benar, wajib bagi setiap muslim adalah melaksanakan sholat fardu pada waktunya, dimanapun berada, baik itu di gurun, di kapal laut, ataupun di kapal terbang pesawat. Jika perjalanan safar itu ditempuh dengan pesawat terbang, maka tidak berdosa bila musafir mengakhirkan sholatnya, yaitu jamak takhir, sampai di kota tujuannya selama itu masih di waktunya. Jadi kalau ditanya mana yang utama, sholat di kendaraan atau di darat, sudah turun dari kendaraan, maka jawabannya turun dari kendaraan. Karena Nabi SAW sholat di atas kendaraan itu untuk sholat sunnah. Untuk sholat sunnah yang riwayatnya mengikuti arah kemana jalannya berjalan kendaraan tersebut, itu hanya di sholat sunnah. Adapun untuk sholat wajib, Nabi tidak pernah sholat di atas kendaraannya, beliau turun. Beliau turun. Maka kalau ditanyakan mana yang utama, di atas kendaraan kah atau turun dari kendaraan sesampainya kita di kota tujuan, maka tentu yang ketika ditanyakan demikian, maka jawabannya yang utama adalah ketika kita turun dari kendaraan. Tetapi yang pembahasan saat ini adalah pembahasan darurat, di mana kalau kita menunda sampai turun, sampai di tempat kita akan menuju, maka itu akan melewati waktu sholatnya, sudah keluar waktu sholatnya. Contoh asar, kalau zuhur ke asar masih bisa di jamak takhir, tapi kalau asar ke maghrib bisa di jamak takhir? Yang menjawabnya bisa, berarti kurang sahurnya. Masya Allah. Ya maka tidak bisa. Atau isya ke di jamak takhir ke subuh tidak bisa, karena yang bisa di jamak itu hanya zuhur dengan asar, maghrib dengan Insya. Karena waktu sholat telah ditentukan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surat An-Nisa ayat 103. Di akhir ayat 103 surat An-Nisa, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kemudian sedikit catatan tambahan faedah.
ketika ini berkaitan tentang sholat di atas kendaraan, ya berkaitan sholat di atas kendaraan. Maka kalau memang ternyata dikhawatirkan kalau kita menunggu kendaraan kita sampai di kota tujuan akan keluar waktu sholat, maka mau tidak mau pilihannya cuma satu, sholat di atas kendaraan. Sekarang yang menjadi pembahasan kaifiyahnya. Kalau memang bisa berwudu, maka berwudu. Itu pada asal hukum dalam bersuci. Karena tayamum itu hanya diperbolehkan bagi dua keadaan. Pertama, tidak mendapatkan air, ada mulma. Kemudian yang kedua adalah indal marad, ketika sakit, dan itu pun juga sakitnya berkaitan tentang air. Kalau sakit hati, sakit kepala, insya Allah enggak. Subhanallah. Maka pada asalnya ini dia kaifiyahnya dulu, bersucinya dulu kita bahas. Untuk bersuci ketika sholat di atas kendaraan pada asalnya tetap dianjurkan menggunakan air. Kemudian yang kedua berkaitan tentang tata caranya, dianjurkan tetap dalam keadaan sesuai dengan kemampuan kita, berdiri, dan kedua menghadap ke kiblat kalau kita mengetahui arah kiblatnya. Contoh perjalanan kita sedang lurus ke depan ini, kemudian kita tahu arah kiblatnya di samping kanan, maka diupayakan untuk takbiratul ihram pertamanya ini diupayakan tetap berdiri dan menghadap ke kiblat. Ya, contoh seperti ketika kita pulang dari Mekah, dari Jeddah ke Indonesia, maka arah kiblat itu di mananya? Di belakangnya. Maka diupayakan berdiri, kemudian dia menghadap ke kiblat seperti ini, Allahu Akbar, baru setelah itu membalik. Inilah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum", surat At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullah artinya apa? Bertakwalah kepada Allah. Mastata'tum. Ini bukan nama mas-mas. Mas, ya, mas tato. Yang ada mas toto. Mastata'tum, ya, sesuai dengan kemampuan kalian. Sesuai dengan kemampuan artinya mana yang kita ketika itu mudah untuk melaksanakan, masih tetap ada kewajiban untuk melaksanakannya. Seperti berwudulah terlebih dahulu, masih mudah kita melaksanakan. Apalagi kalau di kendaraan yang modern sekarang ini, di kereta, di bus, apalagi pesawat, ini stok air sangat banyak, dan kita berwudu di dalamnya sangat dimudahkan, bahkan juga dibolehkan selama tak tumpah-tumpah airnya. Makanya kalau bisa kita belajar berwudu saat ini bagaimana tata cara wudu yang sederhana, yang tidak berlebihan dan juga tidak sampai membuat lantai itu tumpah. Artinya berserakan air di atasnya. Maka belajar, dan ini sudah banyak video-video dari ustaz kita hafizahumullah taala yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara berwudu yang sederhana, yang tidak berlebihan menggunakan air wudunya, tapi tetap masih masuk dalam kategori sah wudunya. Karena ada orang yang kalau wudu itu merasa nggak afdol kalau air wudunya banyak. Kalau enggak 3, 4, 5 ember. Bukan bayang lagi nih, subhanallah. Melihat air yang ada di sini ini, wah kayaknya dikit betul. Saudara, ini sudah termasuk daripada yang banyak, bahkan bisa untuk 2 orang. Karena wudu dalam keadaan darurat itu tidak mesti harus menggunakan air yang banyak. Yang penting setiap anggota tubuh yang dibasuh itu harus mengalir airnya. Usulul ma, ya, airnya mengalir. Ya, bukan hanya sebatas basah mengenai tubuh kita, tidak, tapi mengalir. Contohnya, mohon maaf saya praktekkan. Contoh untuk di tangan saja, bismillah. Ini kita ambil seperti ini. Ini sudah cukup atau belum? Sudah cukup. Ini sudah membuat air ini mengalir. Nah, seperti ini. Ini kan mengalir. Nah, nanti ketika air ini mengalir, langsung kita usap-usap di bagian daripada tangan kita, seperti itu. Begitupun juga dengan kita mengambil air tadi dengan setengkaran itu, kita taruh di atas muka kita, kemudian kita usap, itu sudah mengalir. Nah, cukup tangan aja lah ya, jangan muka. Ini nanti saya. Insya Allah enggak lah. Jadi dengan seperti ini insya Allah cukup. Ini sudah mengalir, nanti tinggal diusap seperti ini. Ya.
Jangan mengikuti waswas syaitan yang mengatakan bahwasanya itu masih belum sah. Sebenarnya bukan waswas syaitan, perasaan hawa nafsunya aja. Wah, kayaknya kurang nih. Karena gangguan itu ada dua. Ya, pertama hawa nafsu, karena memang udah kebiasaan dia sehingga merasa kurang nyaman dengan air yang sedikit. Wallahu ta'ala a'lam. Maka syarat sah wudu itu adalah bukan hanya sebatas anggota tubuhnya basah, tetapi atau terkena air, tetapi apa? Mengalirnya air, dan cukup satu kali saja. Ya cukup satu kali. Ini dalam keadaan darurat, tidak mesti harus 3 kali, karena wajibnya berwudu itu hanya di usapan pertama. Adapun untuk masalah selanjutnya, yang kedua dan ketiga, ini hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Adapun untuk dalam keadaan berwudu dan berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung, yaitu tamatmat, istinsyaq dan istinthar. Tamatmat itu adalah kumur-kumur. Ya, kumur-kumur. Istinsyaq yaitu memasukkan air ke dalam. Wabalik fil istinsyaq. Ya, kecuali kalau kita dalam keadaan puasa, maka tidak dianjurkan untuk terlalu ditekankan menghirup air ke dalam hidung, karena dikhawatirkan nanti terlalu kita tekankan menghirup air ke dalam rongga hidung, itu bisa masuk dan bisa masuk ke dalam kerongkongan kita, karena rongganya bersambung. Maka untuk dalam keadaan darurat tanpa kumur-kumur dan tanpa juga memasukkan air ke dalam hidung. Karena untuk masalah kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan rukun daripada wudu, ada juga yang mengatakan bukan bagian daripada rukun wudu. Ini masalah ikhtilaf. Maka untuk dalam keadaan seperti ini tentu kita mengambil keadaan yang memudahkan. Muka dulu, tangan sekali, tangan kanan, tangan kiri, kemudian mengusap kepala, kemudian telinga sekali. Kalau mengusap ini kan mudah, khususnya untuk perempuan tidak mesti harus memasukkan tangan ke dalam kepalanya, ke dalam jilbab, bisa di atas jilbabnya. Kemudian nanti untuk kaos kakinya tidak perlu ditanggalkan kaos kakinya, cukup dari sisa air yang ada di tangan itu diusap bagian atas punggung kaki sebelah kanan sekali, sebelah kiri sekali, selesai. Iya, di atas kaos kakinya, ya, di atas kaos kakinya, punggungnya, bukan telapaknya, di atasnya, seperti itu. Nah, ini kaifiyahnya yang pertama tentang tata cara wudunya. Wudu tetap diutamakan, tidak langsung memilih tayamum. Kemudian yang kedua, wudunya pun juga masih harus sama dengan gerakannya. Kemudian yang ketiga, tata cara berdirinya harus diutamakan, karena ini merupakan perintah Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala. Nabi SAW mengatakan, "Shalli qa'iman." Berdirilah salat, ya. Berdirilah salat atau salatlah dalam keadaan berdiri, qaim. Shalli qa'iman. Dan Nabi mengatakan di sini menggunakan kata perintah, shalli. Salatlah berarti menunjukkan bahwasanya pada asalnya kegiatan salat itu dilaksanakan dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati', kalau memang tidak bisa berdiri, fa qa'idan, baru setelah itu duduk. Kalau tidak bisa juga dalam keadaan duduk, maka berbaring. Ini pembahasan tentang masalah kaifiyahnya. Tetap berdiri dan menghadap ke kiblat semampunya. Itulah makna daripada bertakwa sesuai dengan kemampuan. Karena Nabi SAW mengajarkan ini hukum asalnya terlebih dahulu. Ada kaidah di dalam kaidah usul, al-qaidah al-usuliyah yang berbunyi al-maisur la yasqut al-ma'sur bil ma'sur. Yang masih mudah dilaksanakan itu tidak menjadi gugur dengan gerakan yang sulit. Kita sulitnya mungkin sujud di atas kendaraan, maka bukan berarti gerakan yang lain itu menjadi gugur. Yang sujud saja yang gugur. Contoh kita sulitnya duduk seperti tahiyat, duduk iftirash, duduk tawarruk, itu yang kita sulit. Tetapi bukan berarti kita tidak duduk. Kita duduk sesuai dengan kemampuan kita di atas
kendaraan, seperti itu. Artinya kalau memang kita tidak bisa berdiri, bisanya ruku dan bisanya sujud, apa yang menjadi gerakan yang mudah bagi kita melaksanakannya masih menjadi kewajiban untuk melaksanakannya. Bisa dipahami jemaah? Sekali lagi, mana gerakan yang masih mudah dilaksanakan itu tidak menjadi gugur dengan gerakan yang sulit untuk kita kerjakan. Kalau memang tidak bisa sujud karena tempatnya sempit, maka kita mengambil gerakan mana yang masih bisa kita laksanakan. Berdirikan, ruku'kah, yang gugur gerakannya hanya sujud. Itulah makna daripada fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Ada orang yang sholat berjalan dari rumah, dia sebelum sholat itu dia berjalan dari rumah ke masjid bisa mampu berjalan. Tapi pas giliran sholat baru mulai dia langsung mengambil posisi duduk, dan ini keliru. Jadi duduk itu kapan dikatakan boleh kita melaksanakan? Ketika kita memang sudah mengalami kesulitan di dalam berdiri. Ini belum ada kesulitan di dalam berdiri, masih bisa berdiri, langsung mengambil posisi duduk, dan ini menyelisihi sunnah, menyelisihi perintah yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun juga tadi menghadap kiblat pada hukum asalnya di dalam sholat adalah merupakan syarat sah daripada sholat, sebagaimana ini dikutip di dalam kitab Al-Muhadzab fi Fiqhi Al-Imam Syafi'i, bahwasanya disebutkan istiqbalul qiblah, menghadap diri ke kiblat, syartun fi sihhatis shalah, syarat sah di dalam pelaksanaan salat. Illa fi halataini, kecuali di dalam mazhab Syafi'i dikatakan kecuali di dua keadaan bolehnya kita tidak menghadap ke kiblat. Pertama, syiddatul khauf, dalam keadaan takut, contoh seperti perang ya. Orang yang berperang bisa menghadap kemana saja ketika dia sholat ya. Sesuai dengan dia memperkirakan posisi daripada musuhnya. Kemudian yang kedua, kalau di rumah kan tidak ada perang, ya ada perang-perangan lah. Yang kedua adalah finnafilah inda safar, ketika sholat sunnah di dalam perjalanan safar. Karena sholat sunnah yang masih terus dilaksanakan oleh Nabi ketika safar masih ada dua, yaitu qobliyah subuh, kemudian yang kedua adalah witir. Qobliyah subuh atau qobliyah fajar, kemudian yang kedua adalah sholat witir. Maka hanya dua keadaan inilah disebutkan di dalam kitab Al-Muhadzab fi Fiqhi Syafi'i, bahwasanya dibolehkannya seseorang untuk tidak menghadap ke kiblat ketika melaksanakan sholat. Bisa dipahami para mahasiswa-mahasiswi? Fakultas apa ini? Masya Allah, fikih insya Allah. Jurusan mana? Pasar Rebo. Poin yang ke-154, kesalahan mendirikan jamaah kedua atau lebih dalam satu masjid. Nah, ini kadang-kadang fanatisme dalam satu mazhab. Kalau yang menjadi imam mazhab Syafi'i nggak mau diikuti. Nah, ini sebagian yang mempelajari mazhab mereka ta'assub. Ini bukan nama sub ya. Ta'assub itu artinya fanatisme, ya, menggeluti mazhab yang berlebihan sehingga mereka betul-betul tidak mau ikut menjadi makmum di dalam sholat berjamaah jika bukan diimami oleh yang sesama mazhabnya. Maka ini tentu tercela. Mendirikan jamaah kedua atau lebih di dalam satu masjid ketika masih melakukan sholat berjamaah di jamaah yang pertama. Jadi jamaah yang pertama masih melaksanakan sholat, kemudian dia di belakang juga melaksanakan sholat, maka ini hukumnya tercela, terlarang. Jumhur ulama mengatakan hukumnya adalah makruh. Yang benar disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, perkataan yang sangat bagus, yang hikmah seputar banyaknya jamaah dalam satu waktu yang bersamaan. Apa perkataan Syekh
menjadi ketua fatwa Saudi Arabia. Ini Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan. Beliau memberikan nasihat kepada kaum muslimin yang wajib bagi orang-orang yang masuk masjid untuk melaksanakan sholat fardu dan mendapati jamaah yang sedang sholat agar melaksanakan sholat bersama mereka, walaupun itu di tahiyat akhir. Karena Nabi SAW mengatakan, ikutilah imam dari gerakan yang apa yang kalian dapatkan dari gerakan imam, kemudian setelahnya apa? Sempurnakan gerakan yang kalian kurang, yang terluput daripada gerakan di dalam salat berjamaah bersama imam. Maka wajib kita mengikutinya walaupun itu berada di tahiyat akhir. Bagaimana caranya? Takbiratul ihram dulu. Allahu akbar. Karena takbiratul ihram hukumnya adalah wajib. Allahu akbar. Kemudian takbiratul intiqal. Apa itu takbiratul intiqal? Takbir berpindah. Allahu akbar. Sambil mengucapkan Allahu akbar, ikut langsung tahiyat akhir. Adapun untuk sifat duduk tahiyat akhir, di sini terjadi perselisihan antara para ulama. Ada yang mengatakan ikut dengan sifat duduknya imam, yaitu duduk tahiyat akhir seperti ini. Ada juga yang mengatakan tidak ikut dengan gerakan imam, seperti duduk tahiyat awal. Karena tahiyat akhir itu hanya untuk imam, bukan untuk makmum yang masbuk. Dan pendapat yang kedua ini wallahu taala alam, saya condong kepada pendapat tersebut, yaitu makmum tetap duduk seperti duduk tahiyat awal. Adapun imam dia duduk tahiyat akhir karena memang itu adalah sebagai gerakan terakhir daripada gerakan salat oleh imamnya. Wallahu taala alam. Maka ketika kita masuk bergabung salat berjamaah, ikuti gerakan imam. Jangan dia membuat jamaah yang lain, kecuali kalau memang dia menunggu imamnya itu sudah selesai. Contohnya mungkin sudah di tahiyat akhir, kemudian didapatkan makmum masbuk ini masih banyak, maka demi ketertiban ditundalah salat berjamaah itu dengan mengikuti imam pertama, tidak mengapa, karena di sini ada maslahat. Jadi menunggu imam yang pertama ini sudah selesai, baru setelah itu melaksanakan jamaah yang kedua jika jamaah yang pertama sudah selesai. Wallahu taala a'lam. Ini pembahasan cukup panjang dan luas, disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di dalam kitab Syarh Al-Mumti', kitab Al-Mumti'. Nah, ada pembahasan juga di dalam kitab Syarh Al-Mumti', membolehkan melaksanakan sholat dengan jumlah jamaah, ya, jumlah sholat berjamaahnya banyak. Jadi ada di sini mungkin di depan ada sholat berjamaah, di tengah ada sholat berjamaah, mungkin di belakangnya lagi ada sholat berjamaah. Kapan keadaan itu diperbolehkan? Kalau di masjid yang memang berada di dalam pasar. Ini hanya pengecualian untuk masjid yang ada di dalam pasar, karena memang kebutuhan jemaah itu beragam, sehingga mungkin ada yang dia pengen qashar karena dia dalam keadaan safar, atau yang kedua masih ada hajat sehingga dikhawatirkan nanti kalau ikut dengan imam yang pertama sholatnya lama dan itu bisa mengganggu kekhusyuannya. Maka untuk sholat di masjid yang berada di tengah pasar, umumnya para ulama disebutkan di dalam kitab Syarhul Mumti' membolehkan melaksanakan sholat berjamaah walaupun dengan jumlah sholat berjamaahnya yang banyak. Artinya di depan ada, di tengah ada, di belakang ada. Tapi kalau memang ternyata masih bisa disatukan dengan satu imam, maka tentu itu lebih baik demi persatuan dan kebersamaan daripada kaum muslimin. Selanjutnya, poin yang ke-155. Ini secara singkat saja kita menanyakan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah, yaitu ketika kita mendapatkan imam sedang melaksanakan sholat, walaupun itu di gerakan terakhir daripada gerakan sholat, maka dianjurkan bagi makmum yang masbuk mengikutinya, tidak melakukan atau mendirikan sholat berjamaah yang kedua dan seterusnya, kecuali mayoritas para ulama mengatakan kalau itu adalah di masjid yang berada di pasar. Selanjutnya,
Tapi umumnya masjid di pasar itu ya kecil-kecil. Jangankan buat jumlah sholat berjamaah itu banyak, mau sholat berjamaah satu imam aja antri. Ya umumnya, ya karena kan itu masjid-masjid yang ada di mall. Tapi kalau yang di pasar di daerah-daerah itu masih besar, yang besar. Poin 155. Sebagian orang yang sholat, ada yang jika berdiri untuk mengqadha rakaat sholat yang tertinggal bersama imam, kemudian datang seseorang berbaris bersamanya, yaitu ingin bermakmum, menjadikan dia imam masbuk itu menjadi imamnya. Maka apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah menjauhkan orang tersebut. Ini kesalahan. Artinya dia menolak jamaah. Yang akibatnya orang tersebut tidak mendapatkan keutamaan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Akhirnya dia sholat sendiri. Maka itu adalah merupakan kesalahan. Yang benar disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah taala, dan ini juga ketua Fatwa Saudi Arabia sebelumnya. Beliau mengatakan perkara yang demikian itu boleh dilaksanakan. Jika ada makmum masbuk yang masuk masjid dan ternyata para jamaah sudah selesai sholat, lalu dia mendapati ada makmum masbuk lainnya yang masih sholat, maka sebaiknya dia segera sholat bersamanya. Dengan cara seperti apa? Langsung berdiri di sebelah kanan, sejajar. Adapun yang sekali lagi mundur, membedakan berdirinya imam dengan makmum itu mundur ke belakang sedikit, maka sampai saat ini saya sendiri belum mendapatkan penjelasannya. Jika dia sholatnya hanya berdua. Adapun kalau dia sholatnya bertiga, ada makmum masbuk yang lainnya, maka tentunya memang dia berada di belakang imam dan dia sejajar dengan makmum masbuk yang lainnya di belakang. Tapi kalau dia hanya berada berdua bersama imam dan dirinya, maka dirinya ini berdiri hendaknya sejajar dengan imam. Oh Ustaz, ini kan imam, makomnya tinggi, makmum. Ya kan bedanya cuma imam ini pemimpin sholat, makmum ini yang dipimpin dalam sholat. Memang secara makna pemimpin kesannya dia lebih tinggi makomnya, kedudukannya, tapi tidak itu logika yang kita bawa di dalam sholat. Ya, sama seperti suami pemimpin rumah tangga, makomnya lebih tinggi daripada istri, kedudukannya. Itu untuk pemimpin keluarga, itu untuk pemimpin pemerintah, negara dan seterusnya. Tapi kalau untuk masalah posisi kaifiyah sholat, jika memang ternyata dengan imam hanya berdua, maka berdirinya sejajar dengan imam. Hadisnya mana? Riwayatnya yang kami baru dapatkan, yaitu adalah hadis yang sahih dari Ibnu Abbas ketika bermalam di rumah bibinya Maimunah, salah seorang daripada istri Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha. Di dalam hadis yang dikutip oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, bahwasanya apa kata Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, "Bittu 'inda khalati." Aku pernah bermalam, mabit. Ya, mabit ini benar-benar bermalam, bukan mabit yang singkatan di bahasa Indonesianya ini. Malam bina iman dan takwa, masyaallah. Yang bahasa yang lainnya pesantren kilat. Mabit itu artinya bermalam. Makanya bait itu adalah tempat singgah untuk istirahat, khususnya di malam hari. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Bittu 'inda khalati." Aku pernah bermalam di rumah khalati, bibiku, yaitu bernama Maimunah radhiyallahu anha, di suatu malam. Ketika itu dia mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun untuk melaksanakan salat malam. Yang akhirnya Abdullah bin Abbas bangun, kemudian beliau berwudu, kemudian beliau berdiri ingin ikut salat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana posisinya? Faqumtu an yasarihi. Aku berdiri di posisi kirinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahawwalani, kemudian Nabi merubah posisiku. Ya. Faja'alani, kemudian dia menjadikan posisi berdiriku itu berada di sebelah kanannya, jadi ditarik ke belakang.
kemudian ke belakang, nggak boleh ke depan. Ya, ini melewati orang sholat. Ke belakang seperti ini. Ya. Kemudian pindahlah Abdullah ibn Abbas ke kanan, dan ke kanannya itu sejajar, tidak berada di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau memang ternyata berada di belakang Nabi, nampaknya Abdullah ibn Abbas akan meriwayatkannya dengan jelas, karena periwayat hadis dari para sahabat umumnya itu benar-benar detail dan terperinci di dalam menyampaikan keadaan, seperti Nabi duduk seperti apa, Nabi sedang apa, itu diterangkan. Jadi bukan hanya yang disampaikan itu lafadznya yang diucapkan oleh Nabi, tapi apa yang terjadi bersama Nabi itu pun juga akan diterangkan oleh para perawi, khususnya perawi daripada sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini akan menjadi ilmu. Di antara ilmunya apa di sini? Bolehnya imam memperbaiki posisi makmum yang keliru. Kemudian yang kedua, bolehnya melakukan gerakan yang itu ada kebutuhan sholat, walaupun gerakan tersebut adalah gerakan di luar daripada sholat. Seperti ini kan menggeser. Jadi adalah gerakan di luar sholat, tetapi karena itu ada kebutuhan untuk sholatnya, maka diperbolehkan. Dan imam di sini menjadi kewajibannya memperhatikan keadaan daripada makmumnya, karena ada juga kebanyakan kami dapatkan imam ketika qoma dia langsung berdiri tanpa dia menghadap ke makmum dan memperhatikan keadaan makmum, apakah sudah lurus safnya, atau sudah sempurna saf yang pertama, kedua dan ketiga, atau masih ada yang bermain, atau masih ada yang di belakang, atau masih ada yang di tempat wudhu. Dia tidak perhatikan itu, sehingga dia sibuk dengan ibadahnya sendiri, dengan gerakan dan bacaannya sendiri tanpa memperhatikan keadaan daripada makmumnya. Contoh yang lain, dia sudah mendengarkan tangisan anak bayi di belakang yang nangis, kemudian dia masih memperlama sholatnya. Tentu ini yang termasuk daripada imam yang tidak mengetahui fikih sholat. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antara sifat sholatnya adalah lama. Tapi ketika lagi memimpin sholat, terdengarlah suara tangisan anak di belakang. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Langsung beliau percepat sholatnya. Artinya percepat di sini di luar daripada keadaan lamanya sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam umumnya. Bukan berarti sholatnya menjadi cepat, terburu-buru, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, tetapi mengurangi lamanya yang biasanya dilaksanakan di dalam sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat lama, bahkan di sebuah riwayat disebutkan rukuknya Nabi itu sama lamanya dengan berdirinya, iktidalnya Nabi sama lamanya dengan rukuknya, sujudnya Nabi itu sama lamanya dengan iktidalnya. Artinya di setiap gerakan Nabi di dalam gerakan sholat itu semuanya lama. Nah, kita kalau dapat imam yang lama, pulang-pulang kesel, langsung bilangnya imam lama nih. Lama nih. Subhanallah. Kapan lagi kita menenangkan hati kalau bukan di dalam sholat? Masalah kehidupan, tidak ada yang pernah menenangkan hati. Dapat motor baru masih tetap aja khawatir lecet, melewati jalan yang berbatu khawatir bocor. Mau dapat nikmat dunia apa aja, tetap aja ada khawatirnya. Dapat baju baru, lagi lewat jalan-jalan mungkin yang banyak pagarnya, khawatir takut nanti nyangkut, takut sobek, dan seterusnya. Lagi mau nyuci, lihat lagi sabunnya, deterjennya, ini jangan-jangan memudarkan warna baju barunya. Subhanallah, mau cuci takut sobek dengan mesinnya. Inilah dia. Ya, kenikmatan dunia ini tidak ada yang membahagiakan 100%, kecuali kenikmatan yang ada di dalam surga yang tidak akan pernah pudar dan juga tidak akan pernah berkurang. Beda dengan kenikmatan dunia. Hal nikmat dunia itu saja bisa mengkhawatirkan. Ya, dulu kita khawatir nggak punya anak, pas giliran udah punya anak khawatir juga. Dulu belum punya suami khawatir nggak laku, pas punya suami lebih khawatir lagi. Subhanallah. Itulah dia kehidupan manusia. Itu tidak pernah luput daripada kekhawatiran dan rasa takut. Innal insana khuliqa halu'a. Inilah yang disampaikan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Ma'arij.
tercipta dalam keadaan keluh kesah. Maka sampaikanlah keluh kesah kita ini, carilah ketenangan hati di dalam sholat. Malah ini ada yang sholat gelisah kalau nanti sinetronnya kelewat. Iya, lamanya sholat selama iklan. Pas giliran disuruh sholat, entar dulu iklan. Pas selesai sholat ternyata masih iklan. Berarti sholatnya lebih cepat daripada iklan. Nauzubillahi min dzalik. Selanjutnya 156. Jadi sekali lagi posisi makmum di mana? Di sebelah imam. Kemudian apakah makmum itu dianjurkan untuk menepuk? Maka jawabannya tidak. Ya, menepuk itu tidak termasuk daripada yang ditekankan. Cukup dengan berdiri di sebelah imam di sebelah kanannya, maka itu sudah menjadi isyarat kepada imam bahwasanya kita sedang ikut berjamaah dengan orangnya. Baik. 156. Sebagian para makmum ketika membaca surat Al-Fatihah di dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka sebagian makmum ada yang menjawab ista'anna billah. Kami meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lafaz yang seperti ini disebutkan oleh penulis tidak ada di dalam syariat, artinya tidak disunahkan. Kalau memang kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sudah lanjut kepada ayat yang selanjutnya. Atau ketika kita mendengarkan imam membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya sudah kita diam terus untuk mendengarkan apa yang akan dibaca oleh imam dari ayat selanjutnya tanpa mengucapkan ista'anna billah. Ya, ista'anna billah artinya apa? Kami memohon pertolongan kepada Allah. Maka kalimat ini tidak diucapkan ketika mendengarkan atau ketika membaca kalimat dari firman Allah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sedikit tambahan catatan. Ini karena saya orang lapau banyak aja masalah jadi didiskusikan, dicurhatkan. Di antaranya apa itu? Ada orang yang ketika membaca Iyyaka itu dia pisah bacaannya dengan nasta'in. Karena memang kalau secara kaidah ini dua kata yang terpisah. Dua kata yang berbeda. Iyyaka hanya kepadamu. Nasta'in itu kami meminta pertolongan. Kalau yang sebelumnya Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, wa iyyaka dan hanya kepadamu nasta'in, kami meminta pertolongan. Nah, karena memang ini dua kata yang berbeda, akhirnya ketika dia membacanya dia pisah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ini cara bacaan yang keliru, karena seolah-olah di dalam bacaannya tersebut terdapat kaidah saktah, bukan sakti. Saktah kekuatan bapak-bapak. Saktah itu adalah diam sesaat tanpa menarik nafas, waqaf sesaat tanpa menarik nafas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ini termasuk daripada kekeliruan di dalam bacaan Al-Quran. Maka tentu ini bukanlah cara baca yang benar, dan saya tidak paham itu datang dari mana logika seperti itu. Yang saya khawatirkan itu hanya memang datang dari perasaan saja, dan logika yang tidak ada sandaran daripada hukum syariat Islamnya. Wallahu ta'ala alam. Intinya tetap dibaca bersambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Poin 157. Kesalahan mengumumkan sesuatu yang hilang di dalam masjid. Seperti ini kalau orang Arab yang dia kehilangannya unta. Ya, kalau orang Indonesia kehilangannya anti. Ya, ente. Bukan unta, kambing, ya, dan lain-lainnya. Karena memang dahulu masjid itu kan tidak berpintu, tidak ada kuncinya. Makanya di zaman Nabi SAW itu binatang-binatang itu keluar masuk di dalam masjid. Ya, di zaman kita sekarang ini yang luar biasa, masjid ini rapi dan berpintu. Tapi tentunya kalau memang demi keamanan dikhawatirkan nanti barang-barang utama yang mahal daripada masjid itu hilang,
maka coba pengurus masjid menyiapkan tempat untuk mereka yang musafir. Ya, kalau mereka mau sholat di pelataran, ya minimalnya pagarnya jangan dikunci. Ya, emang pagar mau takut juga hilang. Ya, taruhlah bagian pelataran untuk orang-orang yang masbuk atau mungkin yang musafir, yang pengen singgah untuk istirahat, untuk sholat, maka itu jangan ditutup. Ya, tempat-tempat mungkin seperti pelataran itu dibiarkan mereka orang-orang yang ingin bersinggah atau orang-orang yang musafir yang ingin sholat bisa mendapatkan tempat untuk sholat. Allah Ta'ala a'lam. Sudah ada penghuni masjid itu sedikit, sekarang malah melarang orang datang ke masjid. Subhanallah, harusnya spanduknya besar dibuat di depan itu. Ayo yang ke masjid dapat kopi. Yang ke masjid, apalagi anak-anak. Subhanallah, anak-anak itu jangan dijauhkan daripada kehidupan masjid. Maka nanti insyaallah akan kita bahas di poin selanjutnya ini. Bahkan di zamannya Nabi SAW ketika Id, ketika hari raya, anak-anak itu bermain dan berlari di mana? Di masjid. Nabi SAW itu sambil duduk berdua dengan Aisyah radhiyallahu anha, duduk di dalam masjid sambil melihat lari-larinya anak-anak, bermainnya anak-anak, dan itu mereka lakukan di dalam masjid. Maka boleh, tidak boleh itu kalau bermain lari-lari ketika waktu sholat. Ya. Kemudian yang kedua, nggak boleh ya makan makanan yang bisa mengotori bagian daripada masjid. Nah, ini sekarang nggak, malah orang mau istirahat dilarang, ya. Mau istirahat, mau tidur dilarang. Ya, selama tidurnya nggak mengganggu, guling-guling. Ada orang yang tidur atau ya mungkin kalau mungkin mohon maaf suaranya ada denturannya, ya diingatkan kalau memang ternyata itu mengganggu, karena bisa jadi orang itu sendiri tidak sadar. Maka berlemah lembutlah kita, ya berlemah lembutlah dengan apa, memudahkan orang-orang yang datang beribadah di masjid. Nah, poin 157 ini membahas tentang masalah orang yang kehilangan barang di masjid. Maka tidak diperbolehkan mengumumkan satu barang itu di dalam masjid. Yang benar, tidak boleh mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid, tetapi mengumumkannya hendaknya di luar masjid. Dan ini pernah terjadi dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Man sami'a rajulan yanshudu dhallah." Kalau ada kalian mendengarkan seseorang mengumumkan barang yang hilang fil masjid, yang dia umumkan barang yang hilang tersebut di dalam masjid, falyaqul, maka katakanlah kepada orang tersebut, la raddahallahu alaika, mudah-mudahan barang yang hilang gak ketemu. Kenapa? Nah, ini dia. Di akhir hadisnya Nabi mengingatkan, fa innal masajid, karena sesungguhnya masjid-masjid la tubna lihada, tidak dibangun untuk mengumumkan barang yang hilang. Karena masjid itu dibangun untuk beribadah, namanya saja masjid. Masjid itu diambil dari kata sujud. Dari kata sujud artinya memang untuk beribadah, untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Islam tidak mengajarkan apa? Kasih sayang, tega ya. Ya bukan, ini likul di maqam, ini ada tempatnya. Dan ini kita lihat sebagai contoh di Masjid Nabawi dan juga di Masjidil Haram. Kalau ternyata ada barang-barang temuan yang hilang yang didapatkan di dalam masjid, ada tempat khusus untuk informasi barang yang hilang, lost and, masya Allah, bule semuanya. Ya ada tempatnya di sana. Maka tidak diumumkan di masjid. Maka kalau kita menemukan barang yang hilang, ya ada kitabah, jangan diinjak pakai kaki. Ada orang yang mau duit, wah enggak, 100.000 tuh, diinjak. Pura-pura duduk tahiyat akhir, didudukin, diambil gitu, subhanallah. Ya jangan, lu foto Ustaz, lu foto, tapi ini kan dalam masjid, apalagi kalau barangnya itu adalah barang yang penting. Ya, barang yang penting seperti dompet, ini kan barang yang penting. Sebab saya daripada ada uangnya, ada kartu-kartu yang kalau pengen mengurusnya kembali jika hilang itu sangat sulit. Sedangkan Nabi SAW mengatakan kepada umatnya, "Yassiru wala tu'assiru," mudahkanlah dan jangan
sulit. Maka kalau ada barang yang hilang, kita bantu untuk mengantarkan ke tempat informasi. Begitupun juga barang yang ditemukan. Nah, ini sempat saya diskusi tadi dengan istri. Kan beda mengumumkan barang yang hilang dan mengumumkan barang temuan. Beda ya, status barangnya. Tapi yang saya masih mengkaji itu apakah status hukumnya sama termaksud daripada yang dilarang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ya, setelah diskusi tadi dan sesaat bersama istri, maka kami melihat sementara ini bahwasanya hukumnya adalah sama. Tadi saya juga mencoba untuk mencari fatwa penjelasan daripada ulama, belum saya dapatkan. Intinya kan barang temuan itu kan juga termaksud daripada barang yang hilang sebenarnya, belum ditemukan oleh orangnya, masih berstatus barang yang hilang. Entah itu keberadaannya barangnya itu ada atau barangnya tidak ada, tetap saja itu memberikan informasi yang tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah yang dilaksanakan di dalam masjid. Terus bagaimana dengan pengumuman yang ada di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram tentang masalah salat malam, tentang masalah salat jenazah? Maka ini kita jawab berbeda statusnya, karena salat malam seperti tarawih itu kan akan ada pengumumannya. Kemudian salat jenazah itu ada pengumumannya, karena itu ada maslahat untuk memberitahukan bahwasanya salat yang kita laksanakan ini adalah salat jenazah. Contoh seperti salat tarawih di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, di pertengahan sholat tarawih itu kalau memang ternyata ada jenazah yang datang, biasanya nanti akan istirahat sejenak, kemudian nanti dilanjutkan dengan sholat jenazah terlebih dahulu. Kalau sholat jenazahnya sudah selesai, baru dilanjutkan lagi dengan sholat tarawih. Kalau tidak ada informasi itu, maka dikhawatirkan jamaah nanti salah niat. Yang dia niatkan itu adalah sholat tarawih, ternyata sholat jenazah. Dia tunggu imam kok nggak ruku, nggak baca apa-apa, kok takbir lagi, akhirnya dia ruku. Sejak kapan sholat tarawih sir? Ternyata kok nggak ada yang ruku, subhanallah. Kok habis itu takbir yang ketiga bukan iktidal, loh, bukan iktidal. Subhanallah. Nah, inilah dia, demi kemaslahatan kenyamanan jamaah salat berjamaah, maka boleh seperti itu. Dia memberikan informasi yang memang berkaitan tentang ibadah yang dilaksanakan oleh jamaah. Contoh seperti sholat jenazah juga disebutkan mayyita atau atfal, itu disebutkan jenisnya. Karena kan doa yang akan kita baca untuk mayyit itu kan berbeda. Laki-laki lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Adapun untuk yang perempuan, laha, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Adapun untuk anak-anak yang belum ada dosanya, apa doa ampunan kita baca? Yang belum dapat catatan dosa, ngapain didoakan ampunan? Yang ada adalah menjadi tabungan yang baik untuk di akhirat bersama, untuk orang tuanya di akhirat. Zahron atau furotan, itulah yang didoakan untuk anak-anak yang meninggal dalam keadaan masih kecil. Maka doanya berbeda. Maka diberikan pengumuman tersebut tujuannya bukan menjadi acuan bolehnya kita menjadikan tawaknya masjid sebagai sumber informasi. Sampai-sampai ini kan pernah saya sampaikan di kajian ini juga, entah di musim purnama yang keberapa. Pernah ada di musola dekat kampus kami itu ya di Libya, di hari Sabtu atau hari Ahad mereka sedang gotong royong. Tiba-tiba ada yang bersedekah. Apa yang disedekahkan? 1 slop rokok. Slop. Ya, bukan 1 bungkus slop. Ya, 1 slop itu bisa berapa bungkus? Saya nggak tahu karena saya bukan. Nah, tiba-tiba dikasih informasi, dia lewat tua musolanya itu. Terima kasih kepada Bapak ini fulan yang sudah bersedekah 1 slop rokok. Subhanallah. Saya lagi lewat itu. Lewat di depan musolanya itu. Subhanallah. Ya sudahlah informasinya ini informasi tidak berkaitan tentang masalah masjid. Kemudian yang kedua, sedekahnya pun juga yang di sini terjadi silang pendapat. Yang dan kebanyakan para ulama mengatakan ya haram hukum daripada rokok. Yang mengatakan halal ya para perokok. Subhanallah. Itu ijma' sama mereka. Ijma' halal ya. Subhanallah. Ada kuliah. Nah itulah dia.
Kenapa Nabi SAW? Padahal ini kan urusan yang sangat darurat, kehilangan barang, orang sangat membutuhkannya. Apalagi kalau kehilangan anak, kehilangan istri, waduh. Wah, kehilangan anak bisa jadi kan ini perkara yang darurat. Itu intinya, ya, masjid ini karena dikhawatirkan Nabi SAW selalu memiliki perhatian saddan lidzari'ah. Ada kaidah usul yang berbunyi saddan lidzari'ah, yaitu menutup pintu yang dikhawatirkan kalau dibuka akan ada mudarat-mudarat yang lainnya yang hadir ketika pintu tersebut terbuka celahnya. Makanya ditutup oleh Nabi SAW. Sama seperti membangun bangunan untuk kuburan. Ya, membangun bangunan untuk kuburan, artinya kuburan ditinggikan. Kalau kita pikirkan secara logika, apa letak terlarangnya? Di mana letak terlarangnya? Syirikkah membangun bangunan kuburan itu? Ya tidak. Yang syirik itu kalau menyembah penghuni kuburnya. Penghuni kuburnya kita istighotsah, kita bertawasul, meminta syafaat, pertolongan, cari jodoh. Subhanallah. Maka itu yang syirik. Tapi kan ini tidak ada perkara kesyirikan di dalamnya. Tapi lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang, sampai-sampai mengatakan kepada para sahabat ketika menjelang wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika kalian mendapatkan bangunan-bangunan yang ditinggikan daripada kuburan, maka ratakan. Ya, ratakan. Itu posisi bangunan yang tingginya, bukan kuburannya yang dihancurkan. Ya Allah, hancurin semuanya dikeluarin. Maka tentu Nabi mengajarkan sebuah larangan-larangan seperti ini ada maslahatnya, menutup celah-celah terjadinya mudarat, ya, terjadinya perkara tercela atau mudarat atau yang akan menyelisihi daripada hukum syariat. Begitupun juga poin ke-158, terlarang melaksanakan jual beli di dalam masjid. Nah, ini sedikit faedah. Terkadang jual beli yang kita tidak sadari itu melewati HP online. Ya, di marketplace yang ada di online itu termasuk hukumnya. Kita nanya-nanya, Gan, waduh, Gan, Gan masih ada nggak stoknya? Nanya berapa kak kan? Dia nanya barangnya, harganya. Ini termaksud daripada proses jual beli, walaupun belum sampai kepada finishingnya, belum sampai ke deal-dealannya. Tetapi karena itu sudah masuk kepada prosesnya, maka itu dianggap bagian daripada transaksi jual beli, sehingga itu termasuk daripada perkara yang terlarang. Walaupun memang di sini para ulama mengatakan terlarangnya tidak sampai kepada yang haram, namun kepada yang makruh. Tapi seorang muslim yang tentunya berakal, yang selalu berhati-hati di dalam hukum Islam, akan meninggalkan perkara yang di situ walaupun berstatus makruh. Karena arti makruh itu apa? Dibenci. Maka seorang muslim yang berakal mana yang mau yang dibenci sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jual beli walaupun itu tidak sampai kepada deal pembayarannya, maka prosesnya itu termasuk daripada yang terlarang. Nah, yang sering tidak disadari juga, mesan kendaraan. Jual beli atau bukan? Jual beli. Di mana letak jual belinya? Jasanya. Transaksi jasa. Sama seperti, mohon maaf, kalau ini pemandangan yang baik yang kita lihat di Masjidil Haram. Kenapa kok transaksi jasa itu tidak ada di area masjid? Jasa apa itu? Jasa dorong kursi roda. Beda lagi kalau cium hajar aswad. Ya, mau di sana, tapi itu termasuk daripada yang terlarang tentunya. Itu sudah jelas terlarang. Ya, pertama dia berada dalam masjid, kemudian yang kedua ilegal karena dia mengadakan usaha yang itu tidak diperbolehkan oleh pemerintah Saudi. Kemudian yang ketiga, dia menyakiti orang-orang yang akan dilewati ketika mencium hajar aswad. Jadi haram murakkab, haram kuadrat, berdobel-dobel haramnya yang dikerjakan ketika orang yang pengen cium hajar aswad menggunakan jasa. Kita lihat tidak ada jasa dorong di sana di Ka'bah, karena ini bagian daripada masjid. Tapi kok ada jasa di tempat sa'i?
tempat sa'i. Dan memang pada asalnya sa'i ini bukan bagian daripada masjid, dia bukit. Dia bukit karena memang adanya perluasan masjid demi ketertiban dan juga tentunya demi pemandangan yang baik, maka bagian daripada sa'i ini dimasukkan ke dalam masjid, sama halnya dengan kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada asalnya kuburan Nabi ini bukan bagian daripada masjid karena adanya permasalahan ketika itu di dalam perluasan masjid, sehingga pada akhirnya mereka di masa itu membangun perluasan masjid, memasukkan kuburan Nabi ke dalam masjid. Dan sekali lagi kuburan Nabi itu bukan bagian daripada masjid, dan tempat sa'i pun juga bukan bagian daripada masjid, sehingga di sa'i itu tidak ada salat tahiyatul masjid, kecuali kalau memang kita datang sudah dalam waktu sholat. Maka ada kaidah usul juga menyebutkan at-tabi'. Tabi' ini bukan tabi'ut tabi'in, ini beda lagi ini. Ini tabi'. Pada asalnya lapangan itu bukan bagian daripada masjid. Tapi karena bagian masjid itu sesak, sudah penuh, sehingga bagian lapangan itu diperbolehkan menjadi masjid. Masjid kalau memang itu sudah penuh. Artinya mana yang itu sebenarnya bukan bagian daripada masjid, namun karena ada kemaslahatan nanti di dalam salat berjamaah, karena sudah penuh, sudah sesak, tidak ada lagi tempat untuk bisa sholat, maka contohnya seperti parkiran di lapangan itu bisa berhukum seperti hukum masjid. Apakah ada tahiyatul masjidnya? Maka jawabannya tidak. Tetapi nanti untuk sholat berjamaahnya tetap dikatakan ikut bersama imam untuk sholat berjamaah dengan jamaah yang ada di ruang utama masjid. Yang ikut itu hanya sholat berjamaahnya saja. Adapun untuk tahiyatul masjidnya tidak, karena memang lapangan bukan bagian daripada masjid. Yang ikut itu hanya sekedar hukum sholat berjamaahnya tetap dikatakan sah, sama pahalanya dengan orang yang sholat berjamaah di ruang utama Bisa dipahami? Alhamdulillah. Kalau enggak, ya pura-pura paham aja. Tanya yang paham, ya tanya yang paham. Nanti insyaallah ada sesi diskusi kita untuk bertanya. Maka apa kata Nabi SAW ketika terjadi jual beli di dalam masjid, maka Nabi SAW pun juga memberikan doa yang tidak baik kepada orang yang bertransaksi di dalamnya, sebagaimana hadis yang sama juga riwayatnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan la arbaha tijaratak, mudah-mudahan transaksimu itu enggak ada untungnya, ya, enggak ada untungnya. Artinya dari doa ini tentunya menjadi pelajaran, bukan hanya doa Nabi ketika berada di masanya. Tentu doa Nabi ini juga berlaku di luar masanya untuk seluruh umatnya. Walaupun Nabi tidak ada, namun keberkahan doanya ini masih ada, dan keburukan doa-doa ini pun juga masih ada sampai pada hari kiamat. Sama seperti Nabi mendoakan orang yang potong rambut setelah sa'i, yaitu untuk sebagai penutup umrohnya, ihramnya, tahallul, yang kita sering dengar penyebutannya tahallul. Maka kalau dipotong pendek didoakan 1 kali oleh Nabi SAW, dan kalau dipotong rontos botak maka akan didoakan 3 kali. Dan doa ini bukan hanya berlaku untuk sahabat di masanya ketika Nabi masih SAW hidup, tetapi ini juga berlaku keberkahan doa Nabi SAW untuk umatnya Nabi sampai pada hari kiamat. Makanya ini pentingnya ilmu. Maka para ulama banyak dan luas pembahasannya terkait tentang apa? Fikih masjid. Bukan hanya fikih sholat, karena kita tahu masalah fikih itu cuma sholat, zakat, puasa, kemudian kurban. Tapi ternyata penggunaan masjid pun juga ada pembahasan fikihnya. Dan ini sudah saya lihat banyak diterjemahkan oleh pustaka Islam yang ada di Indonesia, karena dari para ulama-ulama yang ada di Timur Tengah, baik itu di pustaka Syafi'i, Ibnu Umar, ataupun
maupun juga pustaka Darul Haq itu sudah banyak menerjemahkan buku-buku karya ulama Timur Tengah dalam bahasa Indonesia, sehingga tentunya terjemahan tersebut menjadi wasilah yang baik untuk kita pelajari agar bertambahnya khazanah ilmiah kita, agar jangan sampai kita salah di dalam menggunakan dan menempatkan fungsi daripada masjid. Wallahu ta'ala. Selanjutnya, maka menemukan barang yang hilang kemudian berjualan di dalamnya, ini termaksud daripada yang terlarang. (159) Sebagian orang yang sholat ada meninggalkan bacaan dzikir atau doa yang masyru' sewaktu doa yang masyru'. Arti masyru' itu apa? Yang disyariatkan. Jadi kita kalau pengen tanya, ini ada contohnya enggak? Ini ada pedomannya enggak? Maka penyebutan bahasa yang lainnya adalah apa? Masyru'. Masyru'. Iya, bukan masyrum. Makanan. Iya, panitia insyaallah peka lah ya. Ustaznya udah mulai lapar. Iya, masyru'. Asal katanya dari syariat. Ini disyariatkan enggak? Artinya ini ada penjelasan hukumnya enggak di dalam Al-Qur'an dan hadis. Itu namanya masyru'. Jadi kalau kita pengen mengatakan ini ada dalilnya, ini ada contohnya, ini ada ajaran di dalam syariat, ada atau tidakkah, maka penyebutan yang lainnya adalah masyru'. Ru-nya panjang, bukan masyru', masyru'. Maka ini mungkin menjadi tambahan faedah dari saya. Kalau kita pengen menyebutkan istilah-istilah yang menggunakan bahasa Arab, hendaknya kita tahu ya cara pengucapannya yang baik dan benar. Ya kita pengen bilang haram, ya haram. Jangan haram ini. Haram ya. Kalau bisa haram ya. Nah, ini mubah. Jangan bilang ini mubah. Ya, maka kita kalau pengen menyebutkan istilah-istilah yang memang menggunakan bahasa Arab, diupayakanlah kita berilmu bagaimana cara mengucapkannya yang baik dan benar. Selanjutnya, yang benar adalah di poin ke-159 ini, hendaklah memelihara bacaan zikir yang berasal dari sunnah Rasul SAW sewaktu kita masuk masjid dan keluar daripada masjid. Masuk masjid, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, kemudian Allahumma aftah li abwaaba rahmatik, kemudian a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Nah, ini kebanyakan matanya terbelalak. Tentang itu, ini doa yang mana ini? Ini bukan doa yang bid'ah ini. Ini doa yang sunnah. Ini ada 3 riwayat. Ada 3 riwayat. Riwayat pertama, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian riwayat yang kedua, Allah maftah li abwaaba rahmatik. Atau yang pertama itu ada juga yang membacanya a'udzu billahil azim dulu tadi, wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ini riwayat yang pertama. Kemudian yang kedua, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Riwayat yang ketiga, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Nah, kebanyakan kita hanya membaca satu riwayat ini. Bolehkah? Maka jawabannya boleh. Kemudian doa keluar daripada masjid yang sering kita baca yang masyhur, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Tapi ada juga riwayat yang kedua sama seperti doa masuk tadi, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian dalam riwayat yang lainnya juga adalah Allahumma a'simni minasyaitonir rajim. Ya Allah, lindungilah aku daripada keburukan yang datang dari syaitan yang terkutuk. Maka ini ada beberapa riwayat, silahkan dibaca. Makanya teman-teman saya referensikan juga, menganjurkan untuk memiliki buku yang sudah luar biasa disusun, diperjuangkan penyusunannya oleh Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, yaitu berkaitan tentang kumpulan doa dan wirid ya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kalau bisa kita punya pegangan buku ini, atau Hisnul Muslim yang dituliskan dan disusun oleh Syekh Al-Qahtani rahimahullah ta'ala. Kalau
bisa kita punya buku ini, kemudian punya program untuk menghafalkan. Jangan cuma punya buku sebagai hiasan perpustakaan. Apalagi nakut-nakutin maling, ya, takut ditimpuk. Buku-bukunya besar, ya, subhanallah. Ya, kita punya buku bukan untuk dikumpul-kumpulkan, tapi untuk dibaca, menjadi faedah untuk kita dan keluarga. Maka ketika masuk, perhatikan adab-adab masuk masjid, baca doa, ketika keluar masjid, maka perhatikan adab keluar masjid, baca doa. Dan juga ditambahkan ketika masuk masjid dianjurkan menggunakan atau mendahulukan kaki kanan, dan ketika keluar dianjurkan untuk mendahulukan kaki kiri, jangan kedua-duanya. Oh, terakhir. Selanjutnya hendaknya 160 yang terakhir, ini mungkin yang terakhir karena waktu kita sudah mau habis. Yang ke 160, orang yang sholat, ada yang masuk masjid untuk melaksanakan sholat, tapi sebelum datang ke masjid dia menghadapi makanan yang belum sempat dia makan. Yang benar dimakruhkan untuk melaksanakan sholat bagi orang yang telah menghadapi makanannya. Artinya kalau tadi itu kesalahannya makanannya sudah di hadapan dia tapi dia tinggalkan, kemudian dia pergi melaksanakan sholat, maka yang benar makruh hukumnya, makruh untuk melaksanakan sholat bagi orang yang telah menghadapi makanan dan dia belum sempat memakannya, mengingat itu bisa melemahkan kekhusyuan. Makanya orang kita bilangnya apa? Lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat. Nah, ini perkataan orang kita ya. Kalau perkataan orang ulama apa? Melemahkan kekhusyuan. Simple ya. Subhanallah. Maka ini bisa melemahkan kekhusyuan sewaktu menghadap pada di dalam melaksanakan sholat, dikarenakan hatinya bisa sibuk dengan mengingat urusan makanan tersebut. Maka yang lebih tepat, nah ini ada tambahan di footnote-nya, yaitu salah satu perkataan daripada ulama kibar di apa namanya di tanah Arab, yaitu Syekh Abdullah bin Jibrin rahimahullah taala. Ini penulis menuliskan buku ini ketika Syekh Abdullah bin Jibrin masih hidup. Nah, adapun sekarang ini sudah meninggal rahimahullah taala. Makanya di sini dituliskan hafizahullah. Hafizahullah itu umumnya adalah doa yang masih hidup. Apa perkataan Syekh Abdullah bin Jibrin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, yaitu pada saat makan sedikit kondisinya sangat lapar dan takut makanan itu dimakan orang sewaktu dia masih sholat. Takut seperti itu ya, apalagi ada teman-temannya yang mungkin ya, setiap dia melihat ada makanan di luar dihukumi apa? Halal. Ya, karena dia pakai kaidah usul lagi dia pakai. Apa itu? Al-'adah muhakkamah. Al-'adah muhakkamah, yaitu setiap sesuatu yang sudah terbiasa berarti apa? Dihukumi sesuai dengan kebiasaannya. Kalau ada makanan di atas meja karena kebiasaannya itu makanan tersebut dianggap halal, boleh dimakan oleh siapa saja, akhirnya setiap didapatkan makanan yang ada di tempat tersebut dimakan. Ya, ini kan kaidah usul. Berilmu dia. Sebelum memakan makanan temannya, al-'adah muhakkamah. Tetapi karena dikhawatirkan itu terjadi dan dapat mengurangi dan melemahkan kekhusyuannya di dalam sholat, maka tidak dianjurkan dia melaksanakan sholat sampai dia menyelesaikan makannya. Yang pertama tentunya, di sini ada terkadang makar karena dia pakai dalil ini. Dia tahu bahwasanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan dari Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi mengatakan salat tabi hadrati ta'am, salat itu tidak bisa menjadi baik dengan kehadiran makanan. Wala wa huwa yudafi'ul akhbasan, dan juga keadaan salat tidak bisa dilaksanakan dengan menjadi baik kalau dia sedang menahan diri daripada akhbasan. Akhbasan itu adalah dua kotoran yang keluar dari dua lubang, yaitu air kencing, al-baul, dan juga buang air besar, al-ghaid, ya, al-ghaid. Maka ini termasuk daripada yang makruh ditahan ketika kita sedang sholat. Maka tetapi di sini ada makar. Apa itu makarnya? Malah dia sengaja pesan makanan mendekati waktu sholat. Biar bisa apa?
dapat rukhsah. Jadi berilmu tapi ilmunya untuk keburukan tentunya. Maka ini terlarang, artinya tercela dilakukan bagi orang yang haus pahala, mendapatkan pahala yang banyak di dalam salat berjamaah, tentu tidak dilakukan seperti ini. Kemudian yang kedua, mentang-mentang boleh makan dahulu sebelum sholat, dia malah sengaja makannya lama. Sekali kunyah 33 kali kunyahan. Maka ini termasuk daripada yang dikhawatirkan menjadi makar. Memang tidak boleh tergesa-gesa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis Hasan yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, al-ajalatu minasyaiton. Perbuatan tergesa-gesa, terburu-buru itu datang dari syaitan. Betul tergesa-gesanya. Tetapi kan bukan berarti memperlama makannya, bukan berarti memperlama makannya. Apalagi nanti pakai nasi tambuah. Ya tambah cie. Nasinya tambah, ya. Belum talua. Iya, talua marendo. Iya, belum daging tunjangnya. Ya lama lagi punya. Subhanallah. Sampai yang masbuk udah jadi imam dan masbuknya udah selesai. Apa yang ngomong masbuk itu udah pada bubar, udah selesai. Ini dia belum selesai makannya. Tentu ini juga termasuk daripada kekeliruan. Dan tentunya pembahasan ini masuk juga di dalam pembahasan poin ke-161. Adab kita ketika sholat hendaknya dalam keadaan tenang terlebih dahulu, tidak dalam keadaan kelaparan dan juga tidak dalam keadaan menahan buang hajat. Sebagaimana tadi dalilnya Quran surat An-Nisa ayat 103. Kita lihat Quran surat An-Nisa ayat 103, ini ayat pembahasan yang terakhir sebagai ayat yang kita ulang pengkajiannya. Di penghujung ayatnya apa kata Allah? Fa idza tuma'nantum, kalau kalian posisinya sudah tenang, faqimus shalah, baru tegakkan salat. Yaitu tenang tidak dalam keadaan kelaparan, tenang tidak dalam keadaan sedang menahan buang hajat. Maka kalau sudah perutnya terisi, kemudian buang hajatnya sudah tertunaikan, ini sudah posisi tenang. Ya, kemudian setelah itu baru menegakkan salat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Inilah beberapa faedah yang bisa kita bahas daripada koreksi beberapa kesalahan di dalam pelaksanaan salat. Silahkan kalau memang ada soal, kita bahas sesuai dengan waktu yang ada dan tentunya juga sesuai dengan ilmu yang kami miliki. Afwan Ustaz ya. Di afwan ini. Belum apa-apa udah minta maaf ya. Masya Allah, ini betul-betul perasaan orang Indonesia itu luar biasa, sensitif. Dengar klakson aja udah kayak ngedengar apa? Dia diteriakin. Padahal kan klakson kadang-kadang orang ingatin, orang berikan teguran, tapi dia ngerasa udah apa? Kayak dibentak-bentak. Akhirnya ngadap ke belakang marah-marah. Itu terlalu sensitif perasaan. Ya letakkanlah perasaan kita itu pada tempatnya. Posisi imam pada salat jenazah wanita, apakah sejajar imam atau mundur ke belakang? Posisi imam salat jenazah wanita. Ya kalau imamnya laki-laki, dan ini bukan masalah posisi salat imamnya, tetapi posisi di mana imamnya itu berdiri. Kalau laki-laki maka posisi imam itu berdiri di mananya jenazah, di kepalanya. Tapi kalau perempuan maka posisi imam itu berdiri di mananya jenazah, di perut. Jadi bagian perutnya, bagian bawahnya, bagian dada ke bawah posisi berdiri daripada di imam. Nah kalau nggak jelas dia laki-laki atau perempuan, maka di mana? Di leher. Ya enggak lah, insya Allah jelas, jelas. Sekalipun dia sudah berubah, mohon maaf. Iya, operasi kelamin contohnya, tetap dihukumi seperti hukum asalnya, asalnya. Sering ragu dalam salat, misal apakah sudah tahiyat awal atau belum? Atau sudah 2 rakaat atau belum, perlu sujud sahwi, ini kok sering, maka
punya strategi. Gimana? Ini sering saya bahas. Strateginya apa? Siapkan surat yang akan kita baca sebelum sholat. Dan jangan baru mengingatnya itu di dalam sholat. Wah, mau baca surat apa nih? Apalagi kalau rakaat pertama dan rakaat yang kedua suratnya sama, Al-Ikhlas. Nah, ini kan beda nanti di rakaat ketiganya. Ini ketiga apa kedua? Subhanallah. Maka kalau bisa siapkan surat yang kita mau baca sebelum sholat. Dan inilah tujuan kita untuk apa? Agar kita bisa mentadabburi maknanya. Kemudian yang kedua, agar bisa menjadi reminder, pengingat untuk kita ini sudah berada di rakaat yang keberapa? Yang pertama atau yang kedua. Nanti ketika kita sedang memikirkan di rakaat yang keberapa, kita mengingat kembali, wah tadi surat ini saya sudah baca, wah surat ini pun juga saya sudah baca. Jangan-jangan sudah disiapkan 2 surat, malah lupa juga mau bacanya. Ini kan berabe. Makanya doa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kemudian yang kedua, makanya kenapa ada kiat salat khusyuk? Itu tujuannya untuk apa? Agar kita bisa khusyuk di dalam salat. Di antara hal yang dibahas, mempersiapkan diri kita. Maka kalau sudah 10 menit, 15 menit sebelum masuknya waktu sholat, jangan lagi menyibukkan diri dengan urusan dunia. Kita sudah segera meninggalkan urusan dunia, berwudu, kemudian mungkin ibu-ibu menggunakan mukena, yang bapak-bapaknya pun juga demikian, bersegera berangkat ke masjid, atau kalau ternyata memang dia musafir, terlambat untuk sholat berjamaah di masjid, dan dia bisanya sholatnya di rumah, mungkin sholat isya contohnya, maka bersegera di sholat. Kalau memang di rumah, ini bisa fleksibel lah untuk melaksanakan sholatnya. Tapi sekali lagi, siapkanlah diri kita sebaik mungkin sebelum datangnya waktu sholat. Sebelum datangnya waktu sholat. Ini seringnya terjadi, sering lupa. Kenapa? Karena kita menunda-nunda di dalam pelaksanaan sholat. Maka mintalah kita terus kemudahan untuk selalu mendapatkan kekuatan hafalan. Nah, diantaranya juga kita jangan meninggalkan zikir pagi dan petang. Ada di dalamnya adalah suhil kibar, berlindung kepada Allah dari keburukan usia tua. Atau dalam doa yang lain, minal haram. Al-haram, ha besar, bukan ha, ya, bukan haram. Kalau kita bilang berlindung dari haram, berarti nggak datang-datang kita ke kota haram. Ya, karena kita minta agar dijauhkan dari kota haram. Antara ha dengan ha ini berbeda. Maka kalau ternyata lupa, sempat ragu, tetap ada sujud sahwi. Sahun itu artinya apa? Kelalaian. Kelalaian itu disebabkan pertama karena lupa, kemudian yang kedua karena ragu. Kalau sempat lupa dan ragu, apalagi benar-benar lupa jumlah rakaat yang berapa, maka itu dipastikan melaksanakan sujud sahwi sebelum salam. Kalau ruangan ini yang awalnya bukan untuk sholat, apakah ada sholat tahiyatul masjid? Maka kalau memang ini bukan ruangan utama untuk sholat berjamaah, maka tidak ada sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjidnya di atas, di atasnya. Kalau memang ini bukan ruang utama untuk sholat tahiyatul masjid. Untuk sholat berjamaah. Kalau memang bukan ruang utama untuk sholat berjamaah. Bagaimana jika mengumumkan kematian di masjid? Maka mengumumkan kematian di masjid ini diperbolehkan. Sebagaimana ini juga pernah terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini kita lihat juga di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, karena ada maslahat untuk bisa mengumpulkan kaum muslimin melaksanakan sholat jenazah. Maka itu boleh. Yang nggak boleh itu mengumumkan perlombaan 17 Agustus. Apalagi lombanya pukul bantal, makan kerupuk. Ya intinya kalau memang itu ada kemaslahatan bersama, maka itu boleh. Tapi kalau hanya sebatas untuk urusan dunia yang tidak ada kemaslahatan bersama di dalam masjid, maka tidak dianjurkan untuk menjadikan masjid sebagai tempat pengumuman. Bagaimana membayar salat yang tertinggal di masa muda? Pertama, tobatlah terlebih dahulu, taubatan nasuha. Karena ini adalah merupakan dosa besar. Ini merupakan dosa besar. Karena ini adalah merupakan amalan yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, kalau ditinggalkannya sengaja, maka pendapat
keadaan sengaja. Karena qada itu yang disebutkan oleh ahli ilmi dengan beberapa sebab. Pertama, tertidur. Apa di masa mudanya tertidur? Ashabul Kahfi. Kemudian yang kedua, karena lupa. Karena lupa. Dia merasa tadi udah sholat, ternyata belum sholat. Dan ini mungkin terjadi di kita. Dan ini juga pernah ada yang menanyakan kepada saya, kepada saya sapa, mungkin karena badannya capek, banyak urusan di kala sapa, dia kira dia sudah sholat jamaah, ternyata belum jamaah. Mungkin dia baru sholat zuhur, belum jamaah takdim asarnya, dan keburu meninggalkan tempat sholat, dan ternyata dia belum sholat asar. Dan ini terjadi, dia baru teringat beberapa hari selanjutnya. Maka ini boleh untuk mengqadha. Jadi karena sakit, karena lupa, karena tertidur. Inilah beberapa hal yang menjadi uzur diperbolehkannya qadha sholat tersebut. Tapi kalau bukan karena dia meninggalkan dengan sengaja, maka dia telah melakukan dosa besar dan tidak ada qadha. Walaupun sebagian para ulama ada juga mengatakan tetap qadha sesuai dengan yang dia ingat. Tapi yang namanya qadha itu bukan caranya cicil sesuai dengan kemampuan. Oh, sholat zuhur, cicilnya di zuhur, asar, sholatnya di asar. Tidak. Yang namanya qadha itu dalam satu waktu. Oh, ribuan rakaat Ustaz. Ya, iya. Ini cara yang qadha yang benar. Jadi bukan zuhur dicari waktu zuhurnya saja, kemudian dia sholatnya di waktu zuhur. Asar, qadhanya di waktu asar. Tidak. Contoh seperti orang yang operasi, 3 waktu sholat dia tertinggal. Contohnya zuhur, maghrib, zuhur, asar, maghrib, dan dia baru siuman selesai operasi di isya. Bagaimana qadha 3 waktu sholatnya ini? Apakah nanti dia tunggu zuhur, waktu zuhur kemudian baru dia qadha zuhurnya, dia tunggu waktu asar baru dia qadha asarnya, dan dia tunggu maghribnya dan dia qadha kemudian dia qadha maghribnya? Maka jawabannya tidak. Di waktu isya itulah dia qadha semua waktu sholatnya. Ini cara pelaksanaan qadha yang benar. Jadi satu waktu, kan bingung gimana cara dia qadha. Ya, dalam satu waktu seperti itu dengan jumlah rakaat yang banyak, maka seperti ini para ulama mengatakan tidak ada qadha, namun dia tercatat mendapatkan dosa besar sehingga wajib untuk bertobat, kemudian merubah keadaannya menjadi yang lebih baik di dalam ibadah sholatnya, dan perbanyak melakukan kebaikan, karena kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus kesalahan. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitupun juga di dalam firman Allah di dalam Quran surah Hud, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan dapat menghapus keburukan. Ini subhanallah panjang ya tulisannya. Tapi haknya untuk dibacakan karena urutannya di atas. Mudahkanlah, jangan dipersulit. Mudahkan saya maksudnya. Paham? Tapi tidak mengapa karena ini adalah merupakan haknya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya didiagnosa terkena kanker. Syafakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan dan penghapusan dosa. Tapi saya tidak berdoa untuk meminta kesembuhan, karena saya merasa mungkin ini adalah merupakan hukuman atas dosa dunia. Kalau dia bersahabat, maka silahkan. Karena inilah yang pernah terjadi di beberapa kisah. Di antaranya seorang wanita yang memiliki penyakit ayan. Dia datang kepada Nabi, kemudian meminta agar Nabi mendoakan dia sembuh. Tapi Nabi memberikan pilihan, kalau kamu pengen mendapatkan kesembuhan, saya doakan, tetapi tidak ada kebaikan setelahnya. Namun kalau kamu bisa bersabar dengan penyakit tersebut, maka bersabarlah, dan itu ada kebaikan di dalamnya, karena pahala sabar itu tidak ada batasannya. Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Atau bahkan ini sebagai tanda cintanya Allah, karena memang sebagian ulama salafus saleh juga ketika mereka tidak dikasih sakit oleh Allah, mereka dalam keadaan cemas dan takut. Bahkan mereka ketika sehat minta diberikan sakit. Bahkan ketika sakit mereka bahagia, karena mereka tahu yang namanya musibah ini merupakan tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha idza ahabba qauman, Allah kalau mencintai satu kaum, maka Allah akan memberikan dia musibah. Ibtalahum, Allah akan berikan dia musibah. Maka musibah merupakan tanda cinta Allah, karena dengan dia bersabar dia akan mendapatkan pahala yang banyak dan menjadi penghapusan dosa. Maka di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkunjung kepada orang yang sakit,
Bukan mendoakan sembuh, tapi apa? Mendoakan agar menjadi penghapusan dosa. La ba'sa tahurun insyaallah. Tapi dalam riwayat yang lain Nabi memberikan doa kesembuhan. Seperti saat adalah anhu ketika itu sakit, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan 7 kali ucapan doanya. Allahumma shfi Sa'dan, 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 Allahumma shfi Sa'dan. Allahumma shfi artinya adalah ya Allah berikanlah kesembuhan. Sa'dan ini nama sahabatnya. Nah, jadi kalau kita pengen mendoakan anak kita diberikan kesembuhan, ucapkan Allahumma shfi, kemudian sebutkan namanya. Jangan Sa'dan. Ini bukan satu doa, ini nama sahabat. Nama anaknya Umar. Allahumma shfi Sa'dan, sehat-sehat. Ya pantas. Orangnya salah kan? Subhanallah. Apakah saya termaksud sombong? Maka jawabannya Allah Ta'ala a'lam. Ya, kalau memang ternyata ya kita kuat ya tidak mengapa, tapi kalau tidak kuat dikhawatirkan nanti dengan penyakit itu kita bisa terjerumus di dalam kekufuran, maka lebih baik kita mendoakan diri kita berada di dalam kebaikan, yaitu berikan doa kesembuhan. Saya merasa pasrah jika seburuk-buruknya saya harus dipanggil oleh Allah, karena saya merasa Allah lebih mencintai saya dibandingkan keluarga saya. Apakah saya salah merasakan hal ini? Maka jawabannya tidak. Ya, maka jawabannya tidak. Tapi bedakan pasrah dengan tawakal. Pasrah itu benar-benar tidak ada usaha. Ini sebagian kita memahami demikian, pasrah. Ya, kalau tawakal itu adanya usaha, ikhtiar. Nah ini deh, sering kita sebutkan bahasanya, ikhtiar. Ya, ketika kita sakit, maka tawakalkanlah kesembuhan kita kepada Allah dengan melewati ikhtiar. Apa itu? Mendoakan kesembuhan. Kemudian yang kedua, datang kepada ahlinya untuk meminta arahan agar kita bisa mendapatkan kesembuhan. Karena bisa jadi kita ibadah dalam keadaan sakit itu ternyata tidak maksimal dengan ibadah kita ketika sedang sehat. Maka kalau memang bisa kita mendoakan kesembuhan untuk diri kita, saya rasa itu lebih baik. Itu lebih baik karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mendoakan sahabatnya agar diberikan kesembuhan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Tapi kalau dia bisa bersabar, maka tentu ini juga lebih baik untuknya karena akan mendapatkan banyaknya pahala. Kedua-duanya ada kebaikan tergantung daripada kekuatan kesabarannya di dalam melewati ujian tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Rasanya sudah habis waktu kita dan masya Allah banyak lagi PR saya bawa lagi ini. Ya, ini PR semuanya kan. Ya, alhamdulillah yang ada remedial muridnya bukan ustadznya. Ini saya belum mengerjakan tugas ini. Ada PR yang saya bawa untuk didiskusikan bersama istri untuk mencari jawabannya. Mudah-mudahan bisa kita bahas nanti 2 bulan yang akan datang. Karena pertemuan kita 2 bulan sekali. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa istiqomah di dalam hadir di majelis ilmu dan dikuatkan mendapatkan taufik mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mendapatkan hidayah di jalan yang lurus hingga diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.